Halo semua, kembali lagi dengan saya Syahna Udrita Situmorang dengan NIM 42131111016 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C Standar 2021. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial penyelesaian soal volume benda putar dengan menggunakan autograph. Adapun soal dari volume benda putar yaitu sebagai berikut. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 3X yang diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja kita beralih ke aplikasi Autograph. Nah, di sini sudah ada tampilan awal dari aplikasi Autograph versi 5. Langsung saja kita pilih New 3D Graph Page. Kemudian kita pilih Axis, lalu Edit Axis. Nah, di sini kita pilih Options, lalu kita hilangkan Always Outside. Nah, di sini kita klik OK. Nah, jadi nanti titik koordinatnya tidak berada di luar kubus, melainkan ada di dalam kubus. Setelah itu, kita masukkan persamaan. Nah, persamaan pertama tadi, Y sama dengan X kuadrat. Lalu di sini kita klik juga plot as to the equation. Lalu kita klik OK. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Dia dalam bentuk 2D, namun gambarnya masih dalam 3D. Nah, kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 3X. Lalu kita klik plot as to the equation. Kita klik OK. Nah, kemudian kita ingin mencari volume benda putarnya, maka kita mengubah orientation-nya. Jadi kita pilih orientation, dan kita pilih orientation-nya itu XY orientation, maka akan tampilan seperti ini. Nah, untuk memanjangkan garis pada titik potong ini, kita bisa memilih axis, lalu edit axis. Maka di sini kita klik simum Y-nya itu 14, kita klik OK. Maka akan terlihat titik potongnya itu ada di 0,0 dan 3,9. Nah, untuk mencari volume benda putarnya, kita klik Edit, lalu kita klik Select All, atau bisa langsung dengan menekan Ctrl A. Kemudian, kita pilih Object, lalu kita klik Create, lalu klik Area. Nah, di sini akan muncul kotak dialog Edit Area. Nah, pada bagian method, kita pilih metode Rectangles Left. Kemudian, di parameternya kita lihat ada Start Point dan juga End Point, di mana kita melihat parameter Start Point dan End Point ini sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Di titik potong tadi 0,0 dan 3,9. Nah, karena pada soal yang pertama bagian A, tadi kita pada sumbu X, maka kita melihat titik potong yang di sumbu X. Nah, titik potong yang di sumbu X itu ada 0 dan 3. Maka kita pilih Start Point itu 0, kemudian End Point-nya 3. Lalu division-nya kita ketik angka 100, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul daerah yang dihasil dari kurva Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y sama dengan 3X dari batasan sumbu X0 dan X sama dengan 3. Nah, kita mau memunculkan volume. Jadi dengan cara mencari integralnya. Jadi kita klik kanan pada gambar area, lalu kita pilih Create, lalu kita pilih volume. Nah, di sini akan muncul kotak dialog edit volume. Nah, di sini ada Y sama dengan 0. Jadi di sini sudah sesuai ya, karena kita akan mengelilingi atau berputar pada sumbu X, maka persamaannya ya Y sama dengan 0. Lalu kita klik OK, maka akan muncul volume benda putarnya. Nah, di sini benda putarnya masih terbatas dari sumbu Y negatif. Maka untuk memanjangkan benda putar ini pada sumbu Y negatif, kita klik Axis, lalu Edit Axis. Nah, maka pada sumbu Y kita menemukannya itu negatif 14. Kita klik OK. Nah, maka akan terlihat bahwa benda putar ini akan mengelilingi sumbu X. Nah, kita akan memunculkan volumenya. Maka kita klik 2 kali pada daerah volume, lalu kita klik Resource Box, maka akan muncul kotak dialog Resource Box. Di sini sudah tertera volumenya ini adalah 32,4 P. Maka pada soal A yang mengelilingi pada sumbu X dan didapatkan volume benda putar ini sebesar 32,4 P. Jadi volume benda putar dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 3X yang mengelilingi sumbu X adalah sebesar 32,4 P. Nah, untuk melihat animasi perputaran benda putar ini pada sumbu X, kita klik sekali pada benda putar, lalu kita klik kanan, lalu kita klik Animate Object. Nah, maka akan muncul kotak dialog Axis Format, lalu kita klik Animate Automatic Repeat, dan kita tambahkan animation speed-nya, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita tekan Play. Jadi di sini akan terlihat benda putar ini akan mengelilingi sumbu X secara 360 derajat dengan volumenya yaitu 32,4 P. Nah, untuk soal B, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik New 3D Graph Page pada masih tampilan awal Autograph. Nah, lalu kita pilih Axis, lalu Edit Axis, kemudian klik Option, dan lalu kita hilangkan Always Outside-nya agar titik koordinat berada di dalam kubus, bukan berada di luar kubus. Lalu kita pilih orientation-nya, dan orientation ini menjadi XY orientation. Maka dia hanya akan tertampil sumbu X dan Y dalam 2D, namun ini masih dalam 3D Graph Page.
Nah, pada soal A tadi kita berputar melalui sumbu X. Sekarang di soal B kita berputar melalui sumbu Y. Maka persamaannya itu akan dalam bentuk X sama dengan ya. Nah, jadi persamaan ini akan menjadi kurva X sama dengan akar Y dan garis X sama dengan Y per 3. Maka kita masukkan persamaan pertama tadi, yaitu kita klik enter equation, lalu muncul kotak dialog add equation. Di sini kita klik X sama dengan akar Y. Lalu kita klik plot as to the equation, kita klik OK. Lalu kita masukkan persamaan kedua, yaitu X sama dengan Y per 3. Kita klik plot as to the equation, kita klik OK. Nah, untuk memanjangkan garis pada titik potong ini, kita klik axis, lalu kita klik edit axis, lalu kita klik maksimum pada sumbu Y, itu 11. Kita klik OK. Nah, jadi di sini terlihat bahwa titik potong pada dua garis ini ada di 0,0 dan 3,9. Nah, untuk mencari volume benda putarnya, kita klik edit, lalu kita klik select all atau bisa langsung Ctrl plus A. Lalu kita klik object, kita klik create dan kita pilih area. Nah, akan muncul kotak dialog edit area. Nah, di sini kita pilih metodenya itu rectangles atau left. Nah, lalu pada parametersnya kita bisa lihat ada start point dan end point. Nah, karena pada soal kita tadi pada sumbu Y, maka kita pilih titik potong yang di sumbu Y, yaitu start pointnya kita mulai dari 0 dan end pointnya kita pilih di 9. Dengan divisionnya itu sama dengan 100. Lalu kita klik OK, maka akan muncul area yang dibatasi oleh persamaan garis X sama dengan akar Y dan garis X sama dengan Y per 3. Nah, untuk memunculkan volume dengan cara mencari integralnya, kita klik kanan pada area, lalu kita pilih create dan kita pilih volume. Maka akan muncul kotak dialog edit volume. Nah, di sini ada X sama dengan 0. Jadi di sini sudah sesuai ya, karena kita akan mengelilingi atau berputar pada sumbu Y. Maka pertamanya itu ya X sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul benda putar yang mengelilingi sumbu Y. Nah, kita akan memunculkan berapa nilai dari volume benda putar ini dengan cara kita klik sekali pada volume benda putar, lalu kita klik results box. Nah, maka akan muncul volume dari benda putar ini adalah 13,5 pi. Nah, jadi pada soal B, yang mengelilingi pada sumbu Y itu didapatkan volume benda putarnya adalah 13,5 pi. Atau dalam artian, jadi volume benda putar dari persamaan X sama dengan akar Y dan X sama dengan Y per 3 yang mengelilingi sumbu Y secara 360 derajat adalah sebesar 13,5 pi. Nah, untuk melihat animasi dari volume benda putar ini mengelilingi sumbu Y, maka kita klik kanan pada benda putar, lalu kita klik animate object. Nah, di sini kita klik animate pada kotak dialog adjust volume, lalu kita klik automatic repeat dan animation speednya kita tambahkan, lalu kita klik OK, lalu kita klik play, maka akan terlihat bahwa benda putar ini akan mengelilingi sumbu Y dengan volume 13,5 pi. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.